Oke teman-teman, selamat ngapa-ngapain aja. Ini pertama kalinya saya membuat konten video yang disertai dengan suara menggunakan aplikasi screen capture ya. Karena aplikasinya gratisan dan gunakan HP tanpa saya edit, karena kemungkinan durasi video ini akan lama, sementara aplikasi edit video yang saya gunakan itu versi gratisan. Jadi nggak bisa ngedit video yang panjang-panjang. Jadi mohon maaf, ini akan tanpa diedit. Jadi kalau kualitas video dan audionya rendah, banyak suara background, bising, ya saya mohon maaf, harap dimaklumi. Karena kebutuhan konten ini untuk informasi dan edukasi. Oke, kita langsung ya. Kali ini saya akan membahas salah satu postingan di grup waspada penipuan online. Jadi grup ini khusus untuk berbagi informasi tentang berbagai modus penipuan online. Jadi salah satu grup ya dari sekian banyak grup yang isinya itu khusus membahas tentang informasi berbagai modus penipuan online. Nah, yang akan saya bahas kali ini itu postingan salah satu member tentang aplikasi Amazon. Nih, kita baca caption. Adakah dari rekan-rekan semua yang pernah coba aplikasi Amazon? Sistemnya mendapat komisi dari 60 order barang yang dibeli, tapi nilai barangnya cenderung naik dan perlu top up. Ini kayaknya program reseller di mana kita bisa dapatkan bayaran atau komisi kalau berhasil menjual barang. Nah, kalau berdasarkan caption tadi itu jumlah kuota barang yang harus dijual itu 60. Tapi yang jadi persoalan, sebenarnya dengan kuota saja udah jadi masalah kalau menurut saya jadi persoalan. Terus belum lagi nilai barangnya yang cenderung berubah, cenderung naik ya. Terus perlu top up dana, ini mencurigakan ini. Ya, kalau teman-teman masih ingat salah satu modus penipuan yang viral di akhir 2001 kalau nggak salah sampai awal 2004, modus penipuan kerja paruh waktu. Nah, itu seperti itu ya, mengerjakan tugas, dikasih kuota kerjakan tugas, terus harus top up. Nah, dari postingan-postingan korban yang saya lihat itu tampilan aplikasi, tampilan situsnya mirip-mirip kayak gini ya. Ini ada apa nih, ada recharge grab order main ya, aplikasi apa maksudnya ini ya. Itu tampilannya mirip, nggak persis tapi mirip ya. Terus nah, ini kita bisa lihat di sini ya, alamat situsnya amazon8828.cc. Nah, sebelum kita kita bahas tentang Amazon yang asli ya. Kalau setahu saya Amazon yang asli itu perusahaan ya, marketplace mirip kayak Shopee, terus apalagi Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Tapi dia mungkin termasuk salah satu marketplace online tertua ya, selain eBay. Kalau nggak salah eBay duluan. Itu didirikan kayaknya di entah awal apa akhir atau pertengahan 90-an ya. Dan di awal-awalnya itu seingat saya Amazon dulu karena sering browsing buku. Jadi Amazon ini dulu situs jual beli online yang lebih fokus pada jualan buku-buku ya, dari luar negeri. Tapi
sering perkembangan zaman sekarang jual berbagai macam produk. Nah, setahu saya Amazon yang asli itu alamat website, alamat domain amazon.com ya. Nah, ini sementara ini Amazon 8828.cc. Ada embel-embel 8828 ini kayak mirip nama situs judi online aja. Terus kita cek domain.cc dari mana. Domain. Nggak salah ini Cocos Island apa ya .cc ini. Domain yang Kepulauan Cocos atau Keeling wilayah ya Cocos Island wilayah Australia ya. Nah ini kan aneh kan, ini dari tampilan terus dari alamat domain saja sudah mencurigakan ya. Kenapa? Karena ini Amazon ini brand Amerikanya, di sini aja ada bendera Amerikanya, brand Amerika ya, tapi kemudian menggunakan alamat domain dari Kepulauan Cocos dari Australia, itu kan nggak masuk akal. Terus ada embel-embel 8828 lagi ya. Jadi kalau teman-teman dapat postingan yang seperti ini ya, atau mungkin juga ada yang di invite diajak gabung lewat messenger, lewat WA dan lain sebagainya, saran saya dihiraukan saja, bila perlu blokir yang undang itu, karena bisa dipastikan kemungkinan besar bahwa ini adalah penipuan. Tapi kalaupun teman-teman masih ragu dan penasaran, untuk meyakinkan, teman-teman bisa cek apakah situs tersebut benar, bisa dipercaya ataukah penipuan, atau istilahnya itu legit or scam. Nah, salah satu yang bisa digunakan ya, kalau saya sendiri itu biasa menggunakan scamadvisor.com ya. Scamadvisor.com. Jadi dia punya layanan situs, ada juga aplikasinya setahu saya. Jadi dia khusus dibuat untuk mereview atau mengulas apakah situs atau website ya itu bisa dipercaya ataukah penipuan, scam or legit. Kita masuk scamadvisor.com, butuh verifikasi, centang verifikasi berhasil. Oke. Oh, halaman expire kelamaan. Nah, belum jaringannya agak lelet nih. Scam advisor. Oke, ini tampilannya scamadvisor.com. Your anti-scam partner anti-scammu, keeping you safe, menjaga Anda tetap aman, kalau nggak salah terjemahannya seperti itu. Nah, di kolom sini ini kita isi dengan alamat website atau situs yang mau kita cek. Tadi itu Amazon 8828.cc ya, .cc. Oke. Klik cek scam. Nah, tampilannya merah. Tampilan merah kayak gini itu biasanya skor kepercayaan, tingkat kepercayaannya itu rendah ya, biasanya. Nah, Amazon 8828.cc review is Amazon 8828.com scam or legit. Apakah situs Amazon 8828.cc ini scam atau legit? Di sini ulasannya, the rating of this site is low, caution needed. Artinya itu rating situsnya ini rendah, butuh perhatian atau perlu kehati-hatian. Oke, bentar. Coba terjemahkan. Soalnya Inggris saya juga belepotan ya. Jadi biar mudah kita terjemahkan saja. Oke, ini sudah.
peringkat situs ini rendah, perlu kehati-hatian. Nah, ini skor kepercayaannya 1 ya, dari 100 itu hanya dapatkan nilai 1, rendah sekali ya. Nah, ini ulasan kenapa dia mendapatkan skor yang rendah, teman-teman bisa baca sendiri. Sampai ini ada berapa poin penilaian ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 8 poin penilaian. Hanya satu yang memiliki nilai atau sorotan positif, yaitu pemeriksaan sertifikat SSL, yaitu valid. Selebihnya negatif semua. Ya. Yang pertama itu, pemilik situs web ini menyembunyikan identitasnya di Whois menggunakan layanan berbayar. Whois ini saya juga pernah cek beberapa situs penipuan, ya, penipuan trading waktu itu menggunakan Whois ini. Kalau menurut saya lebih fokus pada kepemilikan, siapa pemiliknya. Nah, di sini keterangannya ini, jadi si pemilik situs Amazon 8828.cc tadi itu menggunakan layanan berbayar untuk menyembunyikan identitasnya. Nah, ini kan kalau nggak ada maksud yang tidak baik, tidak bermaksud menipu, ngapain disembunyikan? Ya, capek-capek bayar untuk menyembunyikan identitas. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalau tidak diterjemahkan ke Indonesia tadi, keterangannya hidden ya. Berbeda dengan kalau keterangannya itu protected ya, dilindungi. Kalau itu untuk kepentingan menjaga privasi, berbeda dengan disembunyikan secara oleh pemiliknya ini. Terus yang kedua, situs web ini tidak memiliki banyak pengunjung. Brand besar dan tua kayak Amazon, terus nggak punya banyak pengunjung, itu nggak masuk akal. Terus yang ketiga, kami menemukan situs web tersebut dilayani dari lokasi berisiko tinggi. Nah, nanti kita scroll ke bawah, bisa cek dari mana lokasinya. Terus 4, kami menemukan banyak situs web berperingkat rendah di server yang sama. Ini kayaknya gunakan server gratisan ya. Atau minimal murah lah, terjangkau. Jadi bisa buat banyak website penipuan. Terus berikutnya, situs web ini baru saja terdaftar baru-baru ini. Nanti bisa kita scroll ke bawah, cek usia websitenya. Terus AccuAbuseScan menandai situs web ini sebagai phishing, salah satu bentuk penipuan. Saya kurang tahu, AccuAbuseScan belum pernah gunakan, tapi dia menandai situs ini sebagai penipuan phishing ya. Terus DNS Filter melaporkan situs web ini sebagai berbahaya. Nah, dalam 30 hari terakhir. Ya, itu ya. Kita coba scroll ke bawah informasi lengkapnya. Nah, ini ada aplikasi Pfizer. Nah, ini ulasan lengkapnya, bisa teman-teman baca sendiri. Kita lanjut ke poin-poin ini. Nah, usia domain, fakta-fakta pentingnya. Usia domainnya itu baru 4 bulan. Terus informasi pemiliknya itu tersembunyi, itu disembunyikan. Organisasinya disunting privasi. Nah, harusnya berbadan hukum kalau website yang resmi. Terus pemiliknya juga disunting privasi, terus alamatnya itu privasi tapi di Hong Kong. Nah, kan brand Amerika, domain dari Australia, tapi alamat ininya di Hong Kong. Nah, telepon disunting privasi, alamat email, terus website, bahasa Indonesia, kecepatan situs webnya lambat, terus jaringan SSL-nya rendah. Tanggal pembaruan Whois-nya 23 Agustus. Oh, 23 Agustus. Kok 23 Agustus 2025? 23 Agustus 2024 ya.
Terus taggernya itu kartu hadiah merek phishing Amazon. Terus dimungkinkan untuk pendaftaran dalam bahasa Inggris. Pemilik sama kayak tadi, privasi ya, adminnya juga privasi, kontak teknis juga dibuat privasi. Nah, ini servernya itu di Zhuang, kamar 19218 di Hong Kong. Kalau ini informasi server. Tentang laporan ini, peringkat Amazon 8828.cc telah dilihat sebanyak 27 kali. Pertama kali dianalisis itu 15 September 2024. Terakhir diperbaharui 12 Desember 2024. Itu tadi ya. Review dari scamadvisor.com terhadap situs abal-abal Amazon 8828.cc. Sekarang kita bandingkan dengan website resminya ya, amazon.com. Untuk perbandingan aja, Amazon hasil reviewnya seperti apa. amazon.com ya. Nah, tadi tampilan merah, ini tampilannya hijau. Biasanya kalau hijau ini untuk situs yang bisa dipercaya atau terjemahkan. Ulasan amazon.com apakah sah atau penipuan? Situs ini adalah platform atau pasar. Kami tidak dapat mengevaluasi keandalan masing-masing penjual. Jadi yang dievaluasi ini evaluasi umum terhadap situs amazon.com, bukan penjual-penjual yang tergabung di amazon.com. Skor kepercayaannya itu 100. Yang tadi 1, yang ini 100 ya. Terus ini ulasannya. Nah, ini poin-poin nilainya. Berbanding terbalik dengan yang tadi itu hanya punya 1 sorotan positif, kalau ini hanya 1 sorotan negatif. Biasanya itu yang kasih sorotan negatif ini itu review pelanggan ya. Misalnya ada pelanggan yang beli barang kurang, entah barangnya kurang bagus kualitasnya atau layanan penjualnya yang kurang memuaskan, jadi dia menuliskan review negatif. Biasanya sih seperti itu setahu saya. Nah, kita cek satu-satu penilaiannya. Situs web ini dianggap populer oleh Tranco dengan peringkat 950. Saya kurang tahu Tranco itu apa. Terus situs web tersebut tampaknya merupakan toko online, terus sertifikat SSL-nya valid. Situs web ini sudah sangat lama. Situs web ini aman menurut DNS filter. Situs web ini dianggap aman oleh multiverse. Juga kurang tahu apa multiverse. Kita lihat analisis terperincinya untuk membandingkan dengan yang situs abal-abal tadi. Peringkat Alexa-nya itu 9 ya. Jadi makin rendah peringkat itu sebenarnya makin tinggi. Jadi kalau dulu awal-awal 2000-an masih ngeblogging ya, biasanya itu kita biasa pasang tool switch dari Alexa rank ya untuk nunjukin peringkat blog kita. Jadi kalau semakin kecil nilai peringkatnya itu sebenarnya makin tinggi. Berbeda kalau misalnya peringkatnya itu ratusan ribu sekian, itu rendah, tidak populer lah. Nah ini sementara ini peringkatnya ini nilainya kecil, 9, itu sebenarnya sangat tinggi. Saya kurang tahu yang urutan pertama itu apa. Terus tautan balik backlink ini ada 709.590 tautan link yang bertautan dengan situs amazon.com. Usia domainnya itu 30 tahun dari sekarang. Nah, udah tua kan. Kalau yang tadi 4 bulan, ini 30 tahun. Informasi pemiliknya di Whois itu terlindung.
ya, terlindung, berbeda dengan disembunyikan. Kalau ini untuk kepentingan melindungi privasi dari pemiliknya. Terus organisasi ini terdaftar sebagai Amazon Technology Incorporation, jadi badan hukum, bukan seperti yang tadi itu disunting privasi. Terus pemiliknya juga Hostmaster Departemen Hukum Amazon, alamat kode posnya itu kotak posnya 8102895007 Revo NV. NV ini kayaknya kode untuk Nevada kayaknya. Ya ini backlinknya panjang, ada 700-an ribu. Ya, pemilik ini sama yang tadi. Adminnya berbadan hukum ya, Departemen Hukum Amazon tadi. Kontak teknisnya juga Departemen Hukum Amazon. Nah ini server ya, dia punya server sendiri Amazon Teknologi. Ya, pendaftar servernya itu Mark Monitoring Corporation. Jadi berbadan hukum semua, bukan pribadi ya. Nah ini perbandingan antara situs Amazon yang resmi officialnya amazon.com dengan yang tadi itu jelas penipuan ya, Amazon 8828.cc itu jelas penipuan. Nah jadi kalau kedepannya teman-teman dapat postingan-postingan seperti ini, diajak join dengan bisnis-bisnis seperti ini, seperti yang Amazon 8828.cc tadi, sebaiknya saran saya sih jangan. Tapi kalaupun ya masih ragu dan penasaran untuk melakukan riset, ya bisa salah satunya itu menggunakan Scam Advisor ya. Jadi lebih teliti, lebih waspada biar kita terhindar dari berbagai modus penipuan online. Oke, itu tadi ya ulasan tentang aplikasi bodong-bodong, aplikasi abal-abal penipuan Amazon 8828.cc. Oke, sekian dulu. Semoga kita lebih teliti, waspada, dan terhindar dari segala bentuk penipuan online. Terima kasih sudah mau nonton. Mohon maaf karena kualitasnya yang rendah.